Kami dari DPD Sumatera Utara mengucapkan selamat datang di Sumatera Utara, di markas Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara, disambut dengan semangat salam perubahan, yang mana kita semua yang hadir ini berkomitmen Partai Garuda harus lolos menjadi peserta pemilu. Demamnya. Kemudian beberapa pengurus lainnya ada Pak Hayun Indra, beliau ini Dewan Pakar Partai Garuda Sumatera Utara, senior auditor BPKP Sumatera Utara. Jadi kasus-kasus korupsi banyak beliau tangkapi kemarin, data-datanya melalui beliau. Kemudian ada juga Bang Saragi, beliau wakil ketua. Jadi kalau BPK dan BPKP itu yang punya kewenangan untuk pemeriksaan. Kemudian ada Ibu Lisa, sekretari kita juga, ya kan. Kemudian Bang Marpaung ini pegiat LSM di Sumatera Utara. Kemudian ada rekan lainnya, Gustian, beliau di wakil sekretaris. Kemudian ketua-ketua DPC. Ada ketua DPC Sibolga, Pak Manik. Kemudian ketua DPC Deli Serdang, Pak Ovik Susanto. Ketua DPC Kota Binjai, Pak Putra. Ini Binjai ini baru kepengurusannya kita reshuffle dalam tempo 1 bulan bekerja sudah selesai DPK-nya, PAC-nya maksud kami. Percepatannya luar biasa. Bahkan mereka sudah nebar-nebarkan stiker di rumah anggota. Jadi rumah anggota itu wajib ada stiker di depan rumahnya. Nah, mereka sudah bergerak, Ibu Sekjen. Kemudian ada DPD lainnya, ada Bang Sabarudin, ini orang lama ini. Orang lama, Sabarudin Daula ini orang lama, dan kita sangat berharap kita harus bersama supaya Partai Garuda Sumatera Utara lebih besar lagi ke depannya. Kemarin sudah lolos menjadi peserta pemilu, hari ini bukan lolos peserta pemilu, lolos Senayan. Itu target DPP harus kita dukung. Jadi banyak hal yang perlu kami sampaikan, karena Sumatera Utara ini kami informasikan kepada Ibu Sekjen bahwa Sumatera Utara ini jumlah penduduknya hampir 15 juta, mendiami 33 kabupaten kota, lebih dari 400 Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara yang keempat jumlah penduduk. Nah, ini potensinya juga Sumatera Utara punya perwakilan DPR RI ada 30 kursi. 30 kursi dibagi dari 3 dapil DPR RI. Kemudian dapil provinsi Sumatera Utara ada 12 dapil untuk 100 kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi peluangnya memang sangat besar, dan peluang target Partai Garuda Sumatera Utara ini harus menjadi target prioritas nasional, ya. Kita kan pingin, kalau memang ini menjadi target prioritas nasional, saya yakin DPC kalau misalnya bekerja maksimal, 1 kursi DPR RI tiap dapil itu menjadi target bersama kita. Karena apa? Yang saya hormati para ketua-ketua DPC yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang pastinya yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Saya langsung saja ingin menjawab pertanyaan dari beberapa pimpinan DPC yang alhamdulillah kebetulan pada hari ini bisa dapat hadir dan berkumpul di kantor sekretariat DPD yang kita banggakan bersama. Oh ya, mohon maaf saya kelupaan ini. Yang saya hormati Bapak Sabar Daulay, mantan sekretaris DPD Partai Garuda Sumatera Utara tahun 2017 ya Pak Sekretaris ya.
Oke, jadi alhamdulillah saya dengan Pak Sabar ini bukan baru kenal hari ini. Saya dengan Pak Sabar alhamdulillah sudah kenal lama ya, Pak Sabar. Alhamdulillah tanpa para pimpinan DPC semua ketahui. Dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Sabar Daulay pada saat itu. Bagaimana kami ingin membentuk tim, menyebar tim daerah-daerah mana saja yang memang pada saat itu butuh bantuan daripada tenaga kami dari DPP. Baiklah, singkat cerita, kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri saya juga. Sebelumnya nama saya Yohana Murtika. Alhamdulillah per bulan Maret kemarin saya diamanahkan menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda. Mungkin jabatan saya memang masih seumur jagung, tapi untuk di Partai Garuda sendiri saya bukanlah orang baru. Kenapa pada saat masih aktif sebagai aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam? Jadi pada saat itu memang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saya tidak diperbolehkan untuk berpartai politik. Tapi karena saya memandang banyak senior saya di dalam struktur tersebut, maka dari itu saya siap pasang badan untuk bagaimana bisa meloloskan partai ini menjadi peserta pemilu. Sedikit cerita perjalanan karir saya untuk sampai bisa ke partai politik. Saya waktu pada zaman masih mahasiswa, saya kebetulan juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Saya pernah menjadi ketua umum mahasiswa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum di kampus saya. Lalu saya juga aktif sebagai ketua umum Komisariat Fakultas Hukum Himpunan Mahasiswa Islam. Lalu lanjut saya ke cabang Jakarta Timur karena kebetulan saya berdomisili di Jakarta Timur. Saya sebagai bendahara umum cabang Kohati HMI cabang Jakarta Timur. Lalu lanjut sebagai wakil sekretaris bidang kajian dan advokasi Batko Jabodetabek Banten HMI. Lalu lanjut terakhir sebagai Wabendum Kohati PB. Jadi PB itu pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, saya sebagai Wabendum. Waktu itu saya juga banyaknya partai yang pada saat itu mungkin ingin menawarkan saya masuk untuk menjadi kadernya. Gitu. Kenapa saya memilih Partai Garuda? Kembali lagi, Partai Garuda ini berbeda dari partai-partai yang lain. Kalau saya memilih partai yang lain yang ada tokohnya, mungkin saya tidak akan duduk di sini. Saya berada di barisan paling jauh, entah kesekian berapa, sehingga saya bisa duduk di tengah Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tapi di Partai Garuda kita dimudahkan semuanya atas dasar saling mau, saling bahu membahu, punya keinginan yang kuat. Bahkan DPP memberikan kepercayaan yang penuh kepada kita semua, bagaimana kita bisa mengemban amanah itu. Tidak perlu waktu yang panjang, tidak perlu verifikasi juga oleh DPP, maka DPP mengamanahkan para ketua-ketua DPC ini bagaimana untuk bisa sanggup menjalankan roda kepartaian yang ada di daerahnya masing-masing. Itu mungkin singkat cerita perjalanan saya untuk sampai ke partai politik. Lalu saya juga kebetulan selain daripada aktivis, saya juga berprofesi sebagai advokat atau lawyer. Itu yang memang profesi yang sedang saya jalani, tapi sehubungan saya diamanahkan sebagai sekjen, artinya saya harus benar-benar fokus bagaimana partai ini bukan hanya lolos sebagai peserta pemilu, tetapi bagaimana kita bisa menembus ambang batas parlemen itu. Mungkin kalau misalnya ada pun pertanyaan dan pernyataan saya mungkin kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan. Takutnya kelamaan saya berbicara jadi blunder, Pak Ketua. Ya kan, jadi membias kemana-mana. Intinya saya ingin menyampaikan poinnya apa dan
pulang dari sini DPC bisa tahu apa yang akan dilakukan untuk bisa kembali ke DPC-nya masing-masing dan bisa menyampaikan juga kepada pengurusnya serta kader-kadernya supaya kita bisa memenangkan pemilu di tahun 2024. Amin. Garuda, salam perubahan. Kayaknya masih yang baru masih belum tahu ya. Kalau saya sebut Garuda artinya teman-teman semua jawab Garuda. Kalau saya bilang salam perubahan artinya teman-teman semua jawab Garuda. Garuda! Salam perubahan! Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.